Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Paidi di Pondok Pesantren, perjalanan keikhlasan dan keberkahan. Perjalanan hidup seseorang terkadang berbeda dari apa yang direncanakan. Begitu pula dengan kisah Paidi, seorang pemuda sederhana yang mengalami transformasi spiritual dan personal melalui pengalamannya di pondok pesantren. Kisah ini akan membawa kita menelusuri bagaimana ujian ketaatan, keikhlasan, dan kerendahan hati membentuk seorang manusia menjadi pribadi yang bermanfaat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Paidi sebelum mondok. Sejak kecil, Wali Paidi tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan religius. Kesehariannya dipenuhi dengan aktivitas membantu kedua orang tuanya yang telah renta. Kehidupan sederhananya terasa lengkap dengan kebersamaan bersama ayah dan ibunya, membuat hatinya enggan untuk berpisah dan mondok di pesantren. Paidi terbiasa bangun sebelum subuh untuk membantu menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Setelah itu, ia pergi ke madrasah aliyah untuk menuntut ilmu agama dan umum. Sepulang sekolah, tangannya yang masih muda tak pernah lelah membantu pekerjaan di rumah, dari mengurus kebun kecil di belakang rumah hingga memijat kaki ayahnya yang sering kesemutan karena usia. "Aku bahagia di sini, Yah. Biarkan aku terus menemani ayah dan ibu," pinta Paidi saat pertama kali diajak untuk mondok. Meski keinginannya untuk terus menemani orang tuanya sangat kuat, takdir berkata lain. Setelah lulus dari madrasah aliyah, sang ayah memiliki mimpi yang mengubah arah hidup Paidi. Dalam mimpi tersebut, Sunan Gunung Jati menyarankan agar Paidi dikirim untuk menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di daerah Jombang. Mimpi tersebut dianggap sebagai isyarat penting oleh ayahnya, membuat beliau bersikeras mengirim Paidi ke pesantren meskipun Paidi awalnya menolak dengan halus. Inilah awal perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup Paidi selamanya. Pesantren pilihan, tempat keberkahan dan kesederhanaan. Berangkatlah Paidi bersama ayahnya menuju pesantren di Jombang yang ditunjukkan dalam mimpi. Pesantren ini bukanlah tempat yang terkenal karena kemegahannya, melainkan karena keberkahan dan keistimewaannya dalam mendidik santri. Kompleks pondok terdiri dari beberapa bangunan sederhana dari kayu dengan atap genting merah yang sudah memudar warnanya, dikelilingi pohon-pohon rindang dan sawah yang membentang luas. Meskipun jumlah santrinya tidak banyak, hanya sekitar 100 orang, mereka terkenal dengan kualitas keilmuan dan akhlak yang tinggi. Para santri di pesantren ini diwajibkan untuk menghafal Al-Quran sejak jenjang sanawiyah, dan mayoritas dari mereka berhasil menghatamkan 30 juz saat lulus. Setelah itu, barulah mereka diperkenankan untuk memperdalam ilmu nahwu dan sorof, dasar-dasar penting dalam memahami bahasa Arab dan menafsirkan kitab suci. Pengasuh pesantren ini adalah seorang kiai sederhana yang diyakini sebagai wali mastur, seorang wali yang kewaliannya disembunyikan oleh Allah SWT dari pengetahuan manusia biasa. Tubuhnya kecil dengan kulit yang gelap kecoklatan karena sering bekerja di sawah. Pakaiannya selalu sederhana, sarung, baju koko putih yang sudah agak kusam, dan peci hitam. Meskipun penampilannya sangat sederhana, pancaran matanya memancarkan keteduhan dan kebijaksanaan yang mendalam. Inilah tempat yang akan menjadi wadah pembentukan jiwa Paidi, sebuah pesantren yang tidak menawarkan kemewahan duniawi, tetapi kekayaan spiritual yang tak ternilai harganya. Pertemuan pertama dengan Mbah Kiai. Saat pertama kali datang ke pesantren, sang ayah langsung menghadap kepada Mbah Kiai untuk menitipkan Paidi. Ruang tamu dalam, rumah Kiai, yang sederhana itu menjadi saksi bisu penitipan yang penuh keikhlasan. Dinding bercat putih yang sudah menguning dimakan usia, lantai ubin yang masih terlihat bersih, dan beberapa kitab kuning yang tersusun rapi di rak kayu sederhana menjadi latar pertemuan tersebut. Dengan suara bergetar menahan haru, ayah Paidi berkata, "Mbah Kiai, saya titipkan anak saya kepada sampeyan. Saya pasrah dan rida dengan apapun yang akan sampeyan lakukan terhadap anak saya. Andai kata sampeyan menyembelihnya pun, saya ikhlas." Kata-kata tersebut bukanlah sekedar ungkapan, melainkan bentuk kepasrahan total seorang ayah yang percaya bahwa pendidikan akhlak dan spiritual yang akan diterima anaknya jauh lebih berharga daripada apapun di dunia. Mbah Kiai hanya tersenyum mendengar ucapan tersebut, matanya menatap dalam ke arah Paidi yang duduk tertunduk di samping ayahnya. "Insya Allah, anak sampeyan ini akan menjadi orang yang bermanfaat," jawab Mbah Kiai dengan tenang,
sebuah kalimat sederhana yang kelak akan terbukti sebagai doa dan prediksi yang akurat. Setelah mengobrol sebentar mengenai aturan pondok dan penempatan kamar, sang ayah mengantar Paidi ke kamarnya. Sebelum berpamitan, beliau menatap dalam-dalam mata anaknya dan berkata dengan suara lirih namun tegas. "Nak, aku tidak ingin kamu mondok supaya menjadi pintar. Aku ingin kamu belajar akhlak. Apapun yang diperintahkan oleh kiaimu, lakukanlah dengan ikhlas. Andai kata kiaimu menyuruhmu memotong tanganmu, jangan banyak bertanya, laksanakan saja." Paidi mencium tangan ayahnya yang mulai bergetar, lalu masuk ke kamarnya dengan hati yang bercampur aduk antara ketakutan, keraguan, dan tekad untuk mematuhi pesan sang ayah. Pengalaman mengejutkan, tugas khusus dari Mbah Kiai. Keesokan harinya, Paidi dipanggil menghadap ke dalam. Jantungnya berdebar-debar, tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Mbah Kiai. Setelah bersalaman dan mencium tangan Mbah Kiai dengan penuh hormat, ia duduk bersila di hadapan beliau yang bersandar tenang di tembok. Mbah Kiai memandang Paidi beberapa saat, seakan menyelami jiwa pemuda yang baru saja datang ke pesantrennya. Kemudian, beliau mengucapkan kalimat yang sama sekali tidak disangka oleh Paidi. "Ali Firdaus, kamu mondok di sini tidak perlu ikut mengaji seperti santri yang lain. Kamu tidak perlu menghafal Al-Quran, apalagi belajar nahwu dan sorof." Paidi terdiam, hatinya seakan hancur berkeping-keping. Ia datang dengan semangat membara untuk menuntut ilmu, namun kini ia merasa ditolak dan tidak dianggap mampu. Namun, ia tetap diam dan menunduk, karena teringat pesan ayahnya, taatlah sepenuhnya kepada kiaimu. Melihat raut wajah Paidi yang mulai bergetar menahan tangis, Mbah Kiai melanjutkan dengan suara lembut namun tegas, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku untuk dididik. Aku tidak melihat kamu cocok jadi guru ngaji, tapi aku melihat kamu bisa menjadi penolong bagi banyak orang. Maka, belajarlah menjadi pelayan yang ikhlas. Mulai hari ini, kamu bantu bersihkan dalam, bantu menata sandal para santri, isi bak kamar mandi, dan bantu kebutuhan mereka." Air mata Paidi menetes pelan membasahi pipinya. Meskipun hatinya terluka, ia tetap menunduk dan menjawab lirih, "Inggih, Mbah." "Iya, Mbah. Kalau begitu, sekarang bersihkan dalam. Setelah itu bersihkan pondok," perintah Mbah Kiai, mengakhiri pertemuan itu. Kehidupan sebagai pelayan pondok. Masa awal, perjuangan melawan ego. Pada minggu-minggu pertama, Paidi sering menangis diam-diam di malam hari. Ia merasa terpinggirkan saat melihat teman-temannya belajar dan mengaji, sementara ia sibuk membersihkan kamar mandi dan menata sandal. Hatinya sering memberontak, bertanya-tanya mengapa ia tidak diberi kesempatan yang sama. Bulan kedua, menemukan hikmah. Paidi mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia bangun paling pagi untuk mengisi bak air dan membersihkan lingkungan pondok sebelum para santri bangun. Secara tidak langsung, ia mulai mendengarkan dan menghafalkan bacaan Al-Quran para santri saat ia bekerja di sekitar mereka. Tanpa disadari, telinganya mulai familiar dengan tajwid yang benar. 6 bulan, pelajaran tersembunyi. Paidi mulai menyadari bahwa ia mendapatkan pelajaran yang tidak didapat santri lain, kesabaran yang luar biasa, kerendahan hati yang mendalam, dan kemampuan untuk melayani tanpa pamrih. Ia juga sering mendapat kesempatan untuk mendengar nasihat langsung dari Mbah Kiai saat membantu di dalam, sesuatu yang jarang didapat santri biasa. 1 tahun, transformasi jiwa. Paidi telah berubah. Wajahnya memancarkan ketenangan, matanya memancarkan kebijaksanaan. Para santri mulai menghormatinya bukan karena ilmunya, tapi karena akhlaknya yang mulia. Ia melayani semua orang dengan tulus, bahkan santri baru yang terkadang meremehkannya. Setiap hari, Paidi bangun paling awal, sekitar pukul 3 pagi. Ia memulai dengan salat tahajud, kemudian mengisi bak kamar mandi untuk wudhu para santri sebelum salat subuh. Setelah itu, ia membersihkan halaman pondok, menata sandal, dan membantu di dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana bagi santri. Siang hari, ia membantu kebutuhan di dalam, sementara santri lain mengaji dan menghafal Al-Quran. Malam hari, ia menutup aktivitasnya dengan membersihkan tempat wudhu dan memastikan semua sandal tertata rapi untuk digunakan keesokan hari. Tanpa disadari, melalui pelayanannya yang tulus, Paidi belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan rendah hati, nilai-nilai yang justru menjadi fondasi penting dalam kehidupan spiritual. Ia sedang belajar menjadi hamba sejati,
bukan hanya dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dalam hubungannya dengan sesama manusia. Pelajaran sejati dari ketaatan dan ketulusan. Seiring berjalannya waktu, Paidi mulai memahami bahwa pelajaran sejati tidak selalu datang dari kitab-kitab yang dipelajari, melainkan dari laku dan ketundukan. Ia menyadari bahwa ketaatan dan keikhlasannya dalam melayani telah membentuk jiwanya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pembelajaran formal. Ada kisah menarik yang sering diceritakan oleh para santri senior. Suatu malam, saat semua orang tertidur lelap, beberapa santri yang kebetulan terjaga melihat Paidi sedang membersihkan tempat wudhu. Yang mengejutkan, mereka melihat cahaya keemasan samar-samar menyelimuti tubuh Paidi saat ia bekerja. Cerita ini menyebar di kalangan santri, meskipun Paidi sendiri tidak pernah mengetahuinya. Hal yang lebih menakjubkan adalah, meskipun Paidi tidak pernah secara formal belajar Al-Quran dan Kitab Kuning, ia mulai memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Ini terjadi karena ia selalu mendengarkan dengan seksama setiap kali Mbah Kiai memberikan pengajian kepada para santri, sambil ia membersihkan atau menata ruangan. Tanpa disadari, ilmu tersebut meresap ke dalam hatinya yang bersih. Salah satu bukti keberkahan yang diterima Paidi adalah ketika ia tanpa sengaja menjawab pertanyaan seorang tamu penting yang datang ke pesantren. Saat itu, tamu tersebut, seorang ulama dari kota, mengajukan pertanyaan sulit tentang fikih yang bahkan membuat beberapa ustadz kebingungan. Paidi yang kebetulan sedang menyajikan minuman, dengan santun dan rendah hati memberikan jawaban yang sangat mendalam dan tepat, membuat semua orang di ruangan terkagum-kagum. Mbah Kiai hanya tersenyum melihat kejadian itu, seakan sudah mengetahui potensi tersembunyi dalam diri Paidi sejak awal. Beliau kemudian berkata kepada para hadirin, ilmu sejati tidak datang dari banyaknya kitab yang dibaca, tapi dari kebersihan hati dan ketulusan dalam mengabdi. Cahaya ilmu, hikmah, dan keberkahan. Cahaya ilmu. Meskipun tidak formal belajar, Paidi mendapatkan ilmu melalui pengalaman langsung dan mendengarkan. Allah membukakan pintu pemahaman melalui ketulusan hatinya. Ilmu yang didapatkan bukan hanya teori, tetapi pemahaman mendalam yang meresap ke dalam hati. Kerendahan hati. Pelajaran terbesar yang diperoleh Paidi adalah kerendahan hati yang sejati. Ia tidak pernah memamerkan kemampuannya atau mencari pengakuan. Sikap ini justru membuatnya semakin dihormati dan dicintai oleh semua orang. Hikmah kehidupan. Melalui pelayanannya, Paidi memperoleh hikmah yang tidak didapatkan dari membaca kitab. Ia belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi dan karakter manusia, membentuknya menjadi pribadi yang bijaksana. Keberkahan abadi. Ketulusan Paidi dalam melayani membawa keberkahan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Doanya mustajab, nasihatnya menenangkan, dan kehadirannya membawa kedamaian bagi lingkungannya. Kisah Paidi di pondok pesantren mengajarkan kita bahwa jalan menuju keberkahan tidak selalu melalui jalur yang kita harapkan. Terkadang, Allah SWT menuntun kita melalui jalan yang tampaknya sulit dan menyakitkan, namun sebenarnya itulah jalan terbaik untuk membentuk jiwa kita. Keikhlasan dalam melayani, ketaatan yang tulus kepada guru, dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keberkahan. Seperti yang dicontohkan oleh Paidi, kita tidak perlu selalu menjadi yang terpintar atau paling banyak ilmu, tetapi kita perlu memiliki hati yang bersih dan tulus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melayani sesama. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa nilai sejati seorang manusia bukan terletak pada gelar atau pengetahuannya, melainkan pada ketulusan hatinya dan kebermanfaatannya bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.